Kepergian sang komedian besar Olga Saputra lantaran penyakit meningitis atau radang selaput otak. Untuk itu marilah kita kenal lebih dekat gejala awal salah satu penyakit yang bisa merenggut nyawa jika tidak dikenal dan dicegah secara dini ini. Kalau selaput ini radang ya tentu biasanya akan bikin gejala-gejala ya di kepala ya, misalnya sakit kepala, ada demam ya, dan kalau diperiksa nanti biasanya lehernya juga agak kaku gitu ya. Nah, ditambah kalau biasanya meningitis itu sering juga karena dia hanya selaput tipis yang sangat dekat dengan otak, juga ikut melibatkan otak. Jadi biasanya akan bareng dengan meningoencephalitis. Jadi gejala awalnya biasanya itu nyeri kepala ya dan demam. Jadi kepala disertai demam. Nah, itu memang harus dicurigai walaupun tidak juga harus terlalu serampangan atau terlalu sembrono, tapi nggak apa-apa, curigai dulu itu satu tanda awal meningitis. Nanti biar ke dokter dulu ya, biarkan dokter yang memeriksa apakah memang ada gejala ke arah meningitis. Biasanya nyeri kepalanya tambah berat ya, atau sangat berat sekali, hebat sekali. Dia dulu kan diketahui kena kelenjar getah bening. Memang orangnya sangat cuek tentang penyakitnya, apalagi juga dengan pola makannya. Tetapi memang tidak bisa diprediksi ya dari awal, begitu terdeteksi memang dia sudah sangat terlambat, sehingga kelenjar getah bening tersebut adalah menyerang ke otak ya, tepatnya dia terkena radang sel otak ya. Meningitis bisa merenggut nyawa siapa saja jika tidak ditangani secara serius. Tapi benarkah penyakit yang telah mengambil nyawa Olga ini juga tergolong dalam penyakit menular? Lalu bagaimana pula teknik pengobatan terhadap penyakit berbahaya ini? Oke, pengobatan harus dicari dulu penyebabnya, karena kan penyebab meningitis itu banyak. Bisa virus, bisa bakteri juga banyak jenis dan familinya kan. Kemudian juga jamur juga banyak jenis dan familinya, virus juga demikian. Paling sering sih 3 itu 4, yang keempat adalah parasit, yang 4 itu. Nah itu biasanya kita cari paling sering sih 4 itu. Nanti biasanya dokter akan lakukan investigasi dengan pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologis, pemeriksaan fisik tentu saja, dilihat perkembangannya. Kalau didapatkan penyebabnya sudah jelas, baru diberikan antinya atau obatnya yang jelas juga. Meningitis tuh kalau dari sisi penularan ya, kalau bakteri yang sudah di otak itu tidak menular, tapi kan bakteri itu mungkin juga ada di tempat lain, misalnya di paru atau di usus gitu ya, sehingga kalau di paru dia misalnya infeksi paru dan otak misalnya, yang nularin sebenarnya bukan yang di otaknya tapi yang di parunya. Dia dengan batuk misalnya bisa nularin, atau dalam misalnya otak dan juga usus misalnya, nah yang nularin itu yang di ususnya. Jadi nanti dia misalnya jadi buang air besarnya ada masalah, terus kemudian ceboknya mungkin belum pakai sabun dan seterusnya, salaman sama orang itu bisa ketularan juga.